Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara sekalian, para sahabat Petra. Bersama dengan saya, Pendeta Hadian dari GKI Ngupasan Yogyakarta. Kita bersama di dalam embun pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita disapa oleh firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh menikmati sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang boleh menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami kembali bangun dengan kekuatan yang baru. Kami hendak mengarahkan diri kami dalam tuntunan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu menyapa kehidupan kami dan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Kasih Kristus memenuhi hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sahabat Petra, tema firman Tuhan di dalam embun pagi kita hari ini adalah jangan dukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Sahabat Petra, bayangkan seseorang yang baru saja selesai berolahraga berat. Dia berkeringat, kotor, dan bau. Tapi ia langsung memakai jas yang mahal di atas pakaian olahraganya yang berkeringat, kotor, dan bau itu, untuk pergi ke pesta pernikahan. Meskipun dari luar terlihat formal dan bagus, bau dan kotor serta keringat di baliknya tetap akan tercium dan merusak suasana. Seringkali kita mengaku sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Namun ternyata kita hanya melapisinya di atas kebiasaan lama yang bau. Kebiasaan lama seperti marah, bohong, kepahitan, menjadi pakaian yang ada di dalam pakaian mewah kita.
Efesus 4 ayat 25 sampai 32, Rasul Paulus mengajak kita bukan sekadar melapisi pakaian dalam kita yang kotor, yang bau, tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru secara total. Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32, sahabat Petra, menunjukkan 5 praktik hidup baru. 5 praktik hidup baru. Rasul Paulus memberikan daftar praktis tentang apa yang harus dilepas dan apa yang harus dipakai atau dikenakan. Apa yang harus dilepas dan apa yang harus dipakai. Yang pertama, 5 praktik hidup baru yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Yang pertama adalah praktik hidup baru dalam hal kejujuran. Kejujuran menjadi hal pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, buanglah dusta, ucapkan kebenaran. Karena kita adalah satu tubuh, satu anggota di dalam Kristus. Membohongi sesama anggota tubuh Kristus sama saja dengan membohongi diri sendiri. Kita diajak untuk menjadi orang yang jujur, dan kejujuran menjadi satu praktek hidup baru yang penting. Praktek hidup baru yang kedua setelah jujur, kita diajak untuk menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Ayat 26 dan 27. Rasul Paulus tidak melarang orang marah. Rasul Paulus mengatakan boleh marah, tapi jangan sampai berdosa. Atau menyimpan dendam hingga matahari terbenam. Amarah yang dipendam adalah pintu yang terbuka bagi iblis untuk menghancurkan relasi dalam tubuh Kristus. Kemarahan yang membawa kita kepada dosa, kemarahan yang kita pendam adalah sebuah pintu bagi iblis untuk menghancurkan relasi di dalam tubuh Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan, mengendalikan amarah, bukan tidak boleh marah, tetapi kendalikan amarah. Ketika kita marah, kita tetap pegang kendali kebenaran Tuhan, tuntunan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus tetap memimpin kita sehingga kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Kemarahan kita bukan pada persoalan-persoalan yang sangat egois, tetapi kemarahan kita kepada sebuah kebenaran. Maka kita bisa mengendalikan itu karena tujuan kebenaran, tujuan yang baik yang hendak kita sampaikan. Praktik hidup baru yang ketiga yang dikatakan Rasul Paulus adalah integritas dan murah hati. Dikatakan berhentilah mencuri, orang yang mencuri harus berhenti mencuri. Sebaliknya bekerjalah keras. Sahabat Petra, tujuannya bukan cuma untuk kaya. Bekerja keras dan tidak lagi mencuri adalah hidup baru dengan sebuah tujuan agar bisa berbagi kepada mereka yang kekurangan. Kembali lagi, praktik hidup baru yang ketiga membawa kita kembali pada relasi tubuh Kristus. Berhenti mencuri dan bekerja keras dengan tangan kita supaya kita bisa membagikan sesuatu bagi mereka yang kekurangan. Kita diajak untuk melihat, sahabat Petra, bagaimana praktik hidup baru
yang berintegritas dan murah hati itu menjadi sebuah bagian yang penting. Menjadi sebuah hidup yang baru. Menjadi perjalanan manusia yang baru. Di mana kita membuang dan mengenakan yang baru. Praktik hidup baru yang selanjutnya adalah kata-kata. Kata-kata yang membangun, ayat 29 sampai 30. Jangan biarkan kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Gunakanlah lidah untuk memberi berkat. Gunakanlah mulut kita untuk memperkatakan kasih karunia. Ingat, kata-kata yang buruk mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena kata-kata yang buruk, kehidupan kita yang tidak berintegritas, kehidupan kita yang begitu mudah marah tanpa kendali, kehidupan kita yang tidak jujur, semua itu mendukakan Roh Kudus, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak dipimpin, tidak taat kepada tuntunan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Kata-kata yang membangun menjadi praktik hidup baru yang juga penting. Bagaimana kata-kata kita ini membangun, kata-kata ini kita menjadi penyemangat, kata-kata kita menjadi kata-kata yang menyegarkan. Bukan kata-kata yang menyakiti di dalam kehidupan ini. Praktik hidup baru yang selanjutnya, yang terakhir, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, praktik hidup baru yang kelima adalah pengampunan. Perhatikan ayat 31 dan 32. Buang kepahitan dan amarah. Jadilah ramah dan saling mengampuni. Sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Kita diajak menjadi orang yang mengampuni di dalam kehidupan manusia baru kita. Jadi kita ingat, ada 5 praktik kehidupan manusia baru. Yang pertama adalah kejujuran, kendalikan amarah, integritas dan murah hati, kata-kata yang membangun, dan yang kelima, pengampunan. Seseorang yang melakukan 5 praktik hidup baru yang dikatakan Rasul Paulus itu bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang membersamai hidup kita, menemani kita, menuntun kita. Roh Kudus itulah yang menjadi pusat bagaimana kehidupan kita ini mau dituntun. Jadi semua karakter hidup baru bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, tetapi ketaatan kita pada pribadi Roh Kudus yang membersamai hidup kita. 5 praktik hidup baru yang perlu kita pahami. Bukan kekuatan kita, tetapi ketaatan kita untuk dituntun oleh pribadi Roh Kudus yang membersamai, menemani perjalanan hidup kita. Kekuatan dan ketaatan adalah 2 hal yang berbeda. Kekuatan itu bicara tentang sesuatu yang berfokus pada diri kita sendiri. Ketaatan adalah perjalanan bersama. Perjalanan kita apakah menjadi perjalanan bersama dengan pribadi Roh Kudus atau tidak? Kita diajak untuk melihat itu yang menjadi hal penting di dalam kehidupan manusia baru. Kehidupan manusia baru bukan hidup sendiri dengan kekuatan daging. Tetapi kehidupan manusia baru adalah kehidupan bersama dan taat pada tuntunan Roh Kudus. Kekuatan dan ketaatan 2 hal yang berbeda. Kita diajak untuk melihat ketaatan kita dalam pimpinan Roh Kudus
itu membawa kita pada praktik-praktik hidup manusia baru. Ada istilah orang Jawa mengatakan begini, watuk ono obate, watak ora ono obate. Kalau nggak salah begitulah kira-kira ya. Watuk, batuk itu ada obatnya. Tetapi watak tidak ada obatnya. Jangan salah. 5 praktik hidup baru adalah soal watak yang mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Ketaatan akan membawa kita tidak mendukakan pribadi Roh Kudus. Jadi kalau ada orang mengatakan istilah orang Jawa tadi, watuk ono obate, batuk itu ada obatnya, watak tidak ada obatnya, ora ono obate. Artinya watuk itu bisa sembuh, watak tidak bisa berubah. Jangan salah, 5 praktik hidup baru adalah perubahan watak dari manusia lama menjadi manusia baru. Manusia baru yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Tinggal bagaimana kita taat. Bagaimana kita taat dalam pimpinan Roh Kudus. Mari sahabat Petra, kita bersama melihat diri kita, berefleksi dalam hidup kita. Hidup baru bukan tentang seberapa hebat kita berusaha, melainkan tentang seberapa kita dekat dan taat, serta membiarkan kasih Allah mengalir melalui kita dalam tuntunan Roh Kudus. Kita mengampuni bukan karena orang lain layak diampuni, tapi karena kita sudah lebih dulu menerima pengampunan yang tak terhingga dari Tuhan. Inilah refleksi yang sedang kita lihat di dalam ungkapan Rasul Paulus tentang praktik hidup baru, praktik manusia baru yang dituntun oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Adakah pakaian lama yang masih sering kita pakai hari ini? Pakaian lama yang kotor, pakaian lama yang bau seperti kepahitan, kata-kata kasar, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Masihkah pakaian lama itu kita pakai hari ini? Bagaimana kita bisa menjadi penyemangat dan penyegar bagi orang-orang di sekitar kita melalui kata-kata kita hari ini? Sahabat Petra, kita selalu diingatkan melalui Radio Petra, kita selalu diingatkan dengan sebuah perkataan, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sebuah hal yang sederhana, tetapi kenyataannya sesuatu yang seringkali kita lupakan dan kita langgar. Rasul Paulus bicara hal yang praktis. Bagaimana kita mesti membuang kebiasaan yang lama dan mengenakan manusia baru. Mari kita berkomitmen untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Di dalam kejujuran kita, di dalam mengendalikan amarah, di dalam integritas dan murah hati, dalam kata-kata yang membangun, dan di dalam pengampunan. Karena itulah yang menjadi tuntunan Roh Kudus yang membersamai kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati sahabat Petra. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur akan firman yang membawa kami kembali disadarkan tentang praktik hidup manusia baru, praktik hidup baru yang mesti kami mulai dengan menanggalkan kebiasaan yang lama dan mengenakan kebiasaan yang baru dengan ketaatan dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuhan, tuntunlah kami
setiap kami, sahabat Petra, untuk hidup dalam hidup kami yang baru, yang mengenakan kasih Kristus, yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami memuliakan Tuhan dan kami tidak mendukakan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa sahabat Petra. Selamat berkarya di dunia, di ladang Tuhan. Hiduplah sebagai manusia baru dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita tidak mendukakan Roh Kudus. Amin.